Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-babul awwalu ay hadza al-babul awwalu, adapun ini itu bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama'i, dalam keutamaannya ilmu dan para pemilik ilmu. Fi fadlil ilmi wal ulama'i, dalam pemilik ilmu, fi fadlil ilmi wal ulama'i, fi fadlil ilmi, dalam keutamaannya ilmu, wal ulama'i, dan para pemiliknya, wa fadli ta'limihi, dan keutamaan mengajarkan ilmu, wa ta'allumihi, dan mempelajari ilmu. Jadi bab pertama itu membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan para pemilik ilmu, keutamaan orang yang mempelajari ilmu, dan keutamaan orang yang mengajari ilmu. Qala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala halnya yang maha luhur, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Yarfa maka mengangkat siapa Allah alladzina, akan orang-orang, amanu yang beriman, minkum dari kalian, walladzina, dan orang-orang, utul ilma yang diberikan ilmu, darajatin, akan beberapa derajat. Qala, telah berkata siapa Ibnu Abbasin, Sayyidina Abdullah bin Abbas, al ulama'u, adapun ulama itu, fauqal mu'minina, di atas orang-orang mukmin, bisa ba'i mi'ati darajatin, dengan 70 derajat. Wama, dan apapun bainad darajataini, di antara kedua derajat, itu mi'atu amin, 1000 tahun. Itu mi'atu amin, 1000 tahun. Jadi Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Diangkatnya berapa? Beberapa derajat. Kalau udah beberapa derajat itu berarti bukan 1 derajat, tapi 3 ke atas. Kalau kita melihat dari bahasa Arab kan, kalau jamak itu kan 3 ke atas. Jadi diangkatnya itu 3 ke atas. Nah, sedangkan kata Ibnu Abbas, al ulama'u fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajatin. Seorang yang memiliki ilmu dibandingkan dengan orang-orang mukmin itu 70 derajat perbedaannya. Wa ma baina darajataini mi'atu amin, dan 1 derajat perbedaannya itu memerlukan waktu tempuh selama 100 tahun. Artinya perbedaannya sangat jauh bagi mereka yang beriman dan bagi mereka yang beriman juga berilmu. Darajatin di sini kan bukan 1 derajat doang, tapi dia banyak derajatnya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, tergantung bagaimana seorang itu dengan ilmunya. Sedangkan perjalanan 1 derajatnya itu butuh waktu 1000 tahun. Makanya di sini istilahnya Ibnu Abbas katakan menggunakan fawqa. Fawqa itu kan bahasa Arab yang di atas tapi tidak menempel. Beda seperti ala. Qala, dan telah berfirman siapa Allah. Qala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala halnya maha luhur. Syahidallahu annahu
la ilaha illa huwal wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahida menyaksikan siapa Allah annahu sesungguhnya kelakuan, annahu sesungguhnya mawujud itu Allah, la ilaha tiada Tuhan illa kecuali huwa adapun Allah, wal malaikatu dan para malaikat, wa ulul ilmi dan orang yang diberikan ilmu, iman halnya menegakkan keadilan, bil qisti dengan keadilannya. Iman halnya menegakkan bil qisti dengan keadilan. Tadi yang ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat itu ada di surat Al-Mujadalah ayat 11. Sedangkan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti itu ada di surat Al-Imran ayat 18. Kata Syekh Ibnu Jamaah, bada'a telah memulai subhanahu maha sucinya Allah. Subhanahu maha sucinya Allah. Subhanahu dengan maha sucinya Allah, binafsihi dengan dirinya Allah, binafsihi dengan dirinya Allah, wathanna dan memuji siapa Allah, bimalaikatihi dengan malaikatnya Allah. Wathanna dan kemudian memuji siapa Allah, bimalaikatihi dengan malaikatnya Allah. Wasallasa dan yang ketiga kalinya siapa Allah, wasallasa dan menjadikan tiga siapa Allah, bi ahlil ilmi dengan pemilik ilmu, waqafahum waqafa dan telah cukup siapa malaikat dan ahlul ilmi, dzalika akan itu semua syarafan dengan kemuliaan, wafadlan dan keutamaan, wajalalatan dan keluhuran, wanubulan dan kehormatan. Jadi Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya Allah sendirilah bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Ia. Dan kalimat setelah itu, wal malaikatu dan malaikat, wa ulul ilmi dan pemilik ilmu. Nah, mereka semua, malaikat dan para pencari ilmu atau orang-orang yang memiliki ilmu, imam bil qisti itu sebagai penegak hukum di dunia, kepercayaan Tuhan. Makanya kata Syekh Ibnu Jamaah, bada'a subhanahu binafsih, maksudnya itu syahidallahu annahu la ilaha illahu wa thanna bi malaikatih, kemudian Allah juga bersaksi selanjutnya setelah dirinya, yaitu malaikat. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti wa thallatha bi ahlil ilmi. Nah, setelah malaikat Allah meletakkan makom orang yang memiliki ilmu. Maka dengan begitu kata Syekh Ibnu Jamaah, wa kafahum dzalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nubula. Maka dengan begitu malaikat dan orang yang memiliki ilmu itu udah cukup, mereka memiliki keutamaan, kemuliaan, keluhuran dan kehormatan. Waqala dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala halnya maha luhur. Apa firman Allah? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Qul katakanlah wahai Muhammad. Qul katakanlah. Hal yastawi, hal apakah yastawi sama, alladzina akan orang-orang, ya'lamuna mengetahui, walladzina dan orang-orang, la ya'lamuna yang tidak mengetahui.
Jadi Allah berfirman, apakah sama orang yang punya ilmu sama enggak? Ya jelas beda lah. Yang jelas beda lah. Oleh karena pertanyaan tersebut yang dilontarkan oleh Quran menjadi barometer bahwasanya orang yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu memiliki perbedaan yang signifikan. Itu menunjukkan bahwa orang yang memiliki ilmu itu punya derajat tersendiri, eksklusif di sisi Allah. Wa dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala halnya maha luhur siapa Allah. Fas'alu maka tanyakanlah. Fas'alu maka tanyakanlah ahla zikri akan orang yang memiliki ilmu. Ahla zikri akan orang yang memiliki ilmu. In kuntum jika kalian jika kalian la ta'lamuna tidak mengetahui siapa kalian. La ta'lamuna tidak mengetahui siapa kalian. Jadi Allah juga berfirman, tanyalah kepada orang yang punya ilmu. Jika kalian nggak tahu, kalau nggak tahu ya nanya. Jangan punya argumen sendiri. Karena manusia setelah Nabi Muhammad meninggal, terus sampai zaman sekarang itu kualitas keilmuan itu semakin menipis, semakin menipis, semakin menipis. Makanya jangan sok tahu. Oleh karena itu jangan sok tahu, tanya orang yang bisa. Pun sekalipun jawaban dari orang tersebut salah, yang salah kan bukan kita. Gitu. Waqala dan telah berfirman siapa Allah, Allah Ta'ala halnya maha luhur siapa Allah. Wa ma tidaklah ya'qiluha memahami akan itu. Wa ma dan tidaklah ya'qiluha memahami akan hal itu. Haknya ini belum kelihatan ya kemana perginya. Pokoknya ini ke hal-hal kalau kita buka tafsir Quran ketemu nih haknya kemana nih. Karena ini potekan ayat jadi kita belum tahu. Wama dan tidaklah memahami memahami hak akan dia, hak akannya illal alimuna kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi Allah berfirman juga, nggak ada yang tahu kecuali orang yang berilmu. Artinya emang kalau nggak berilmu ya kita bisa tahu apa. Kalau nggak ngaji ya kita bisa tahu apa. Apa yang kita tahu kalau nggak ngaji? Ini nanti ntar cek sendiri nih di Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat ke-43. Haknya itu kemana ya? Pokoknya dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala halnya maha luhur. Bal akan tetapi huwa adapun Quran itu ayatun beberapa ayat bayyinatun yang menjelaskan fi suduril ladina pada dada orang-orang utul ilma yang diberikan ilmu. Kemudian Allah juga berfirman, Quran itu yaitu ayat-ayatnya itu udah jelas dan menjelaskan. Nah, terutama menjelaskan ke siapa? Ke fi suduril ladzina utul ilma. Kepada orang-orang yang mencari ilmu. Jadi kalau kita melihat orang yang kealimannya luar biasa dan mampu menguraikan Al-Quran, itu sebenarnya bukan dia yang mampu, tapi Quran sendiri. Tapi Quran sendiri yang menjelaskan, membeberkan kepada orang-orang yang mau mencari ilmu untuk memahaminya.
Ini konsepnya sama ketika ditanya tentang ma'rifat. Ma'rifat itu kan mengenal Allah secara garis besar ya. Apakah ma'rifat itu kita yang mengenal Allah? Tidak. Tapi Allah yang ingin kenal kita, makanya kita mengenal Allah. Sama kayak gini juga. Ketika seorang itu mampu untuk menafsirkan, memahami Al-Quran, itu bukan kitanya atau bukan manusianya yang diberi keistimewaan untuk membuka atau mengtakbir Al-Quran tersebut. Tapi Quran sendiri yang mau menjelaskan ke orang tersebut. Ya ini dalilnya. Ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilma. Karena dia mau mencari ilmu, makanya Quran menunjukin dirinya nih, sebenarnya gue tuh begini, begini, begini. Waqala dan telah berkata, Waqala dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala halnya maha luhur. Innama sesungguhnya apapun yakhsha yang takut apa mak yakhsha yang takut apa mak Allah akan Allah min ibadihi dari beberapa hambanya Allah min ibadihi dari beberapa hambanya Allah al ulama'u oh bukan begitu innama sungguhnya apapun yakhsha yang takut Allah akan Allah min ibadihi dari beberapa hambanya Allah. Siapa al ulama'u para ulama. Waqala dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala halnya maha luhur ulaika hum khairul bariyah. Ulaika adapun mereka siapa? Mereka ulama. Hum itu mereka, hum itu adapun mereka itu khairul bariyati paling baiknya manusia atau paling bagusnya ciptaan. Ila qaulihi sampai firman Allah, ila qaulihi sampai firman Allah, dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika itu liman terhadap orang khasyiya yang takut siapa man. Rabbahu akan Tuhannya man. Di sini udah jelas-jelas Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ulama itu orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau hanya berilmu itu belum tentu dia dikatakan sebagai ulama. Karena semakin dia berilmu, semakin petunjuk Tuhan itu masuk. Semakin petunjuk Tuhan masuk, semakin dia takut sama Allah. Makanya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini Quran sendiri yang mengatakan bahwasanya ulama itu mereka yang takut kepada Allah. Takut. Kalau rasa takut itu esensinya di hati. Nggak bisa kelihatan dari mimik wajah. Gitu. Nggak bisa. Kalau dia takut sama Allah, dia tidak akan melakukan hal-hal yang mungkar. Kenapa dia tidak melakukan hal-hal yang mungkar? Karena dia tahu melakukan hal tersebut tidak ada manfaatnya. Orang berilmu kan diukur dengan seberapa banyak dia mengamalkan ilmunya, bukan seberapa banyak ilmu yang ia dapatkan. Jadi ulama itu, yang dimaksud ulama yang takut sama Allah, yang dimaksud ulama itu adalah dia yang takut kepada Allah, itu maksudnya ulama-ulama yang berhasil mengamalkan ilmunya. Karena kalau ulama, orang yang memiliki ilmu, sudah mengamalkan ilmunya, pasti rasa takut itu akan muncul. Tidak berhenti di situ, kata Allah, ulaika hum khairul bariyah. Dan mereka ini, ulama-ulama ini adalah sebaik-baiknya ciptaan. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ternyata mereka itu takut sama Allah.
takut sama. Jelas-jelas di sini yang dimaksud ulama di sini, kalau kita menggunakan pengaplikasiannya Al-Imam Ghazali, ini ulama akhirat, bukan ulama dunia. Tidak semua kiai itu ulama, dan tidak semua ulama itu harus dipanggil kiai. Kata Quran sudah jelas, siapa ulama? Dia yang takut sama Allah. Terlepas dia dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dipanggil kang, panggil pakai namanya doang. Ketika dia memiliki ilmu, ilmunya dia mampu amalkan, dan dia takut sama Allah, itu ulama. Diakui di dunia atau tidak, itu ulama. Dan dia, orang-orang yang seperti itu, khairul bariyah. Paling baiknya, paling bagusnya ciptaan. Gitu. Lalu Syekh Ibnu Jamaah katakan waqtadotil ayatani, waqtadot menunjukkan apa al ayatani, dua ayat di atas ya. Ayat pertamanya Al-Fatir 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ayat keduanya itu di Al-Bayyinah, ulaika hum khairul bariyah, terus sampai dzalika liman khasyya rabbah. Nah, surat Al-Bayyinah sama surat sama surat Fatir maksudnya ya. Apa kata Ibnu Jamaah? Apa kata Syekh Ibnu Jamaah? Dua surat tersebut atau dua ayat tersebut, yaitu ayat pada surat Al-Fatir, pada surat Fatir dan ayat pada surat Al-Bayyinah, annal ulama'a, sesungguhnya para ulama, sungguhnya orang-orang yang memiliki ilmu, hum, adapun mereka, itu hum adapun mereka, itu hum adapun mereka, alladzina, itu orang-orang, yakhshawna, yang takut siapa? Ulama, Allah akan Allah. Ta'ala halnya maha luhur. Ta'ala halnya maha luhur. Wa annal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang, yakhshawna, yang takut siapa? Alladzina, Allah akan Allah. Ta'ala halnya maha luhur. Hum adapun mereka, alladzina yakhshawna Allah, hum adapun mereka itu khairul bariyati, paling bagusnya, paling baiknya ciptaan. Payan 7, maka benang merahnya ya. Payan 7 itu hasil maksudnya. Payan 7, maka walhasil annal ulama'a, sesungguhnya ulama, itu hum adapun ulama, itu khairul bariyati, paling baiknya ciptaan. Jadi Syekh Ibnu Jamaah katakan dalam dua ayat tersebut menunjukkan, ya, dua ayat di atas itu menunjukkan bahwasanya ulama itu yakhshawnallah ya. Mereka itu pertama takut sama Allah, kedua mereka itu mereka itu khairul bariyah, paling bagusnya atau paling baiknya ciptaan. Maka kesimpulannya ya, ulama itu adalah sebaik-baiknya ciptaan yang Allah ciptakan. Kenapa enggak nabi? Kenapa enggak rasul? Kok harus ulama? Nabi dan rasul itu ulama. Tapi rasul ya, gini. Nabi dan rasul itu semuanya ulama. Karena definisi ulama itu orang yang memiliki ilmu. Lebih rinci lagi, orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya itu ulama. Sedangkan Nabi dan Rasul itu pangkat dari Allah. Dan pangkat itu tidak akan terulang kembali di zaman kita. Setelah Nabi, terus ada nabi-nabi yang istimewa, ulul azmi, Nabi yang menjadi Rasul, udah zaman itu selesai. Seterusnya itu menggunakan istilah ulama. Tapi mereka yang menjadi nabi, mereka yang menjadi rasul itu juga ulama. Jadi kenapa enggak
sebaik-baiknya ciptaan itu al-anbiya gitu, atau ar-rusul, ya karena ar-rusul wal anbiya itu ya ulama gitu. Wallahu a'lam bishawab.